Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita hari ini. Nah, hari ini kita bakal menelusuri sebuah dunia yang, jujur aja, terdengar seperti dari film-film detektif fiksi ilmiah, tapi sebenarnya ini sangat nyata. Kita akan membahas dunia forensik digital. Ini adalah sebuah tempat kejadian perkara atau TKP yang sepenuhnya tak kasat mata, tapi ada tepat di genggaman tangan Anda saat ini juga. Jadi, mari kita buka tabir bagaimana para ahli sebenarnya bekerja di balik layar, mengungkap jejak-jejak laten yang tersembunyi rapat di dalam perangkat elektronik kita. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau ngajak Anda mikir sebentar deh. Ada satu pertanyaan yang mungkin bakal bikin Anda sedikit memikirkan ulang tentang rutinitas sehari-hari Anda. Pertanyaannya begini, apa yang sebenarnya terjadi pada data-data Anda ketika sebuah kejahatan berbasis teknologi itu terjadi? Coba bayangkan jejak digital yang udah Anda tinggalkan dari sejak bangun tidur tadi pagi. Pesan teks yang Anda kirim ke teman, transaksi perbankan saat beli kopi, atau bahkan riwayat lokasi GPS yang terus melacak pergerakan Anda. Nah, kalau tiba-tiba perangkat Anda itu menjadi bagian dari sebuah investigasi penegak hukum, kemana perginya semua kepingan informasi tadi? Bagaimana caranya polisi menyatukan kepingan teka-teki yang wujud fisiknya saja tidak ada? Oke, mari kita bedah sama-sama. Perbedaan paling mendasar antara bukti fisik tradisional dan bukti digital ini tuh benar-benar jadi fondasi pemahaman kita. Coba pikirkan, bukti fisik. Bukti fisik itu nyata, ada wujudnya. Bisa dilihat pakai mata kepala sendiri, bisa dipegang. Contohnya kayak sebilah pisau, dokumen kertas yang dipalsukan, atau sidik jari berdarah yang nempel di atas meja. Jelas kan? Tapi kalau kita bicara soal bukti digital, karakteristiknya benar-benar beda 180 derajat. Bukti digital itu sifatnya laten, yang artinya tersembunyi. Bukti ini bisa bergerak menyeberangi benua cuma dalam hitungan milidetik. Sangat-sangat sensitif terhadap waktu. Dan yang paling bikin deg-degan buat para penyidik, bukti digital ini gampang banget diubah, dirusak, atau bahkan dihancurkan seutuhnya, cuma dengan beberapa ketukan jari di keyboard. Dan ngomong-ngomong soal betapa rapuhnya bukti digital ini, kita wajib banget ngebahas satu konsep krusial ini, data volatil. Ini tuh fakta yang seringkali bertolak belakang sama insting kita sehari-hari. Gini, kita kan sering mikir ya, kalau komputer atau HP kita lagi error, langkah pertama yang paling gampang adalah matikan saja atau cabut kabelnya kan? Tapi tunggu dulu. Di dunia forensik digital, mencabut kabel daya itu bisa jadi kesalahan paling fatal yang menghancurkan seluruh kasus. Data volatil itu ibarat data yang sedang hidup, kayak data yang berputar di dalam memori RAM atau koneksi jaringan dan aplikasi yang sedang berjalan saat itu juga. Nah, begitu aliran listriknya terputus, data yang mungkin saja berisi kata sandi krusial dari si pelaku atau percakapan rahasia yang sedang berlangsung akan lenyap selamanya. Benar-benar hilang tanpa bekas. Jadi, untuk menangani ekosistem digital yang luar biasa rapuh ini, kita jelas nggak bisa dong cuma ngandelin software atau perangkat lunak yang canggih doang. Penerapan ilmu forensik digital yang sah, yang komprehensif, itu sebenarnya berdiri di atas 3 pilar utama yang benar-benar nggak bisa dipisahkan. Ada manusia, prosedur, dan peralatan. Perhatikan urutannya ya, manusia ada di urutan pertama. Kenapa? Karena teknologi secanggih dan semahal apapun, itu benar-benar nggak ada harganya sama sekali tanpa sumber daya manusia yang tersertifikasi dan punya pengetahuan khusus. Terus, manusia dan teknologi ini harus diikat kuat oleh yang namanya prosedur. Ini adalah aturan main atau aturan penanganan yang sangat amat ketat. Kalau sampai salah satu dari 3 pilar ini runtuh, ya udah, bukti elektronik yang susah payah ditemukan itu bisa dengan sangat mudah ditolak mentah-mentah di pengadilan. Nah, Anda mungkin penasaran, prosedur pastinya itu kayak gimana sih? Para penyidik, atau yang biasa disebut penyelidik pegawai negeri sipil, itu wajib banget mematuhi metodologi 4 langkah yang sangat teliti. Nggak boleh kelewatan satupun. Pertama, identifikasi. Ini proses mengenali di mana letak bukti potensialnya, entah itu di ponsel pintar, flash disk, sampai rekaman kamera CCTV. Langkah kedua, koleksi, yaitu mengamankan perangkat fisik tersebut dengan cara yang sangat aman. Terus yang ketiga, nah ini yang paling teknis, akuisisi. Di tahap ini, para ahli tuh nggak cuma sekedar nge-copy paste data kayak yang biasa kita lakukan. Enggak. Mereka melakukan penyalinan identik bit demi bit tanpa mengubah isi file aslinya sedikit pun. Dan langkah terakhir, yang keempat adalah preservasi. Ini tahap di mana mereka menjaga supaya integritas salinan tadi tetap sama persis 100% dengan aslinya. Caranya, biasanya file tersebut dikunci pakai algoritma matematika khusus yang disebut nilai hash. Gampangnya, nilai hash ini berfungsi layaknya sidik jari digital yang sangat unik untuk setiap file. Kalau kita ibaratkan 4 langkah teknis tadi sebagai mesin kendaraannya, nah ada yang namanya rantai pengawasan atau chain of custody. Ini adalah pelumas yang bikin seluruh proses investigasi tadi diakui dan sah di mata hukum. Para ahli sering nyebut ini sebagai cawan sucinya forensik digital.
Rantai pengawasan ini intinya adalah catatan dokumentasi super detail yang merinci secara absolut setiap perpindahan, setiap sentuhan, dan setiap akses terhadap barang bukti elektronik tersebut. Dari detik pertama barang itu ditemukan di TKP, sampai akhirnya dianalisis di laboratorium. Siapa yang membukanya? Kapan dibuka? Kenapa dibuka? Apakah ada yang berubah? Semuanya harus dicatat dan ditandatangani. Kenapa ini penting banget? Karena tanpa dokumen riwayat yang jelas ini, pengacara pembela di pengadilan nanti bisa dengan gampang menuduh, data ini pasti udah direkayasa sama penyidik. Jadi, poin yang sangat krusial di sini adalah bagaimana para penyidik harus setengah mati menjaga integritas data tersebut dari dua musuh utama, spoliation dan tampering. Dua-duanya sama-sama merusak barang bukti, tapi ada perbedaan besar di niatnya. Spoliation atau perusakan itu biasanya kejadian yang nggak disengaja. Contohnya gini, bayangkan penyidik membiarkan baterai sebuah ponsel habis sampai mati total. Akibatnya, penanda waktu di sistem ponsel itu bisa bergeser. Atau misalnya menaruh perangkat sembarangan di dekat area yang bermagnet tinggi, yang akhirnya merusak pita data. Sebaliknya kalau tampering atau pengubahan, nah ini beda cerita. Ini adalah tindakan jahat yang emang disengaja, manipulasi aktif. Misalnya si pelaku sengaja menghapus folder riwayat percakapan untuk menutupi kejahatannya. Tugas ahli forensik adalah membuktikan tanpa keraguan sedikitpun bahwa kedua hal ini, baik yang nggak sengaja maupun yang disengaja, tidak terjadi selama perangkat itu berada di bawah pengawasan mereka. Mengingat ancaman kerusakan data itu benar-benar nyata dan terjadi sangat cepat, para penyelidik pertama yang tiba di lokasi kejadian punya aturan emas yang pantang banget dilanggar. Dan coba Anda renungkan, betapa aturan-aturan ini sebenarnya sangat relevan dengan laptop atau ponsel yang lagi Anda pegang sekarang. Aturan emas yang pertama, jauhkan semua orang siapapun itu dari perangkat dan juga sumber daya listriknya. Aturan kedua, kalau pas ditemukan perangkatnya sedang dalam keadaan menyala, jangan pernah dimatikan. Kenapa? Ya karena Anda bakal membunuh seketika data volatil berharga yang kita bahas di awal tadi. Dan aturan yang ketiga, kalau perangkatnya pas ditemukan keadaannya mati, jangan pernah dinyalakan. Kenapa nggak boleh? Karena proses booting atau menyalakan komputer itu saja secara otomatis akan mengubah ribuan file sistem, menimpa penanda waktu, dan pada dasarnya bakal mengubah wujud barang bukti aslinya. Bukti betapa menegangkannya situasi di TKP bisa kita lihat di sini. Lihat deh, diagram alih resmi berstandar ISO ini. Ini adalah panduan untuk mengakuisisi perangkat yang sedang dalam keadaan menyala. Rumit banget kan? Penyelidik di lapangan itu dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan krusial hanya dalam hitungan detik. Di kepala mereka harus ada pertanyaan. Oke, apakah kita butuh data live-nya ya atau tidak? Terus, apakah kita butuh data volatilnya? Ada nggak indikasi kalau pelaku pakai enkripsi untuk mengunci datanya? Mereka harus cepat mendeteksi ini pakai alat kriptografi khusus. Bayangkan, kalau ternyata di HP itu ada enkripsinya, terus penyidik malah mematikannya, wah, data itu bisa aja terkunci selamanya dan nggak bisa dibuka lagi. Diagram ini benar-benar menunjukkan betapa besarnya tekanan dan bebannya dihadapi ahli forensik saat mereka berhadapan dengan sistem yang sedang beroperasi secara real-time. Tentu saja ya, semua manuver teknis di lapangan tadi itu harus tetap sejalan dengan koridor hukum yang berlaku. Dan di titik inilah kita menyentuh area yang sangat menarik dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu pasal 34 KUHP. Kalau kita merujuk secara netral pada sumber kerangka hukum kita, pasal ini tuh sebenarnya memberikan sebuah pengecualian yang sangat vital. Gini, dalam keadaan yang benar-benar mendesak, di mana kalau polisi nunggu surat izin dulu dari ketua pengadilan negeri, bukti digitalnya keburu hilang atau dihancurkan secara permanen, nah di situasi genting inilah, penyidik diberikan wewenang untuk langsung melakukan penggeledahan atau penyitaan terlebih dahulu. Intinya, mereka boleh bertindak lebih dulu demi menyelamatkan bukti digital yang super rapuh ini. Dengan catatan, mereka harus melaporkan tindakan tersebut ke pengadilan paling lambat dalam waktu 2 hari setelahnya. Nah, anggaplah buktinya udah berhasil diakuisisi, sudah dianalisis, dan bahkan sudah selesai digunakan di meja hijau pengadilan. Selesai? Belum. Muncul masalah logistik baru. Mau dikemanakan data yang ukurannya bisa sangat-sangat masif itu? Ternyata, setiap yurisdiksi atau negara itu punya cara penanganan yang beda-beda. Di Amerika Serikat, misalnya di wilayah Indiana, masa penyimpanan datanya itu tergantung pada kelas kejahatannya. Beda lagi di Inggris, di sana aturannya jauh lebih ketat. Seringkali data cuma boleh disimpan selama 1 bulan saja. Nah, coba bandingkan dengan di Indonesia. Lembaga penegak hukum seperti KPK atau Puslap 4 merujuk pada aturan masa retensi penyimpanan selama 10 tahun penuh. Coba bayangkan sejenak, butuh server fisik sebesar dan sebanyak apa untuk mengarsipkan data-data kejahatan digital selama 1 dekade penuh? Oke, kita udah cukup banyak ngebahas soal teori dan juga aturannya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ilmu forensik ini beradu langsung dengan realita di lapangan. Perhatikan angka 3 ini. Ini bukan sekadar angka acak tanpa makna. 3 adalah jumlah sel kerja atau kelompok yang dikoordinasikan dengan sangat rapi oleh sindikat kejahatan siber elit. Tim dari Direktorat Tindak Pidana Cyber, atau yang biasa kita kenal dengan Ditipid Siber dari Bareskrim Polri, itu sering banget berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini.
Para pelaku kejahatan ini nggak bekerja sendirian di kamar yang gelap, enggak. Mereka membagi peran mereka dengan tingkat presisi tinggi, layaknya divisi-divisi di sebuah perusahaan profesional. Dan konsep kerja mereka ini membawa kita pada salah satu contoh kasus pencurian data pribadi yang paling bikin kita merinding. Inilah buku pedoman cara kerja mereka, seperti yang berhasil dibongkar dalam kasus pencurian data nasabah di Bank Sulut Go. Ingat dengan 3 kelompok yang saya sebutkan tadi? Nah, cara kerjanya begini. Kelompok pertama itu tugasnya di lapangan. Mereka bergerak cepat menyusup ke mesin-mesin ATM yang transaksinya tinggi, lalu memasang alat skimmer, semacam alat kecil yang diam-diam membaca dan mencuri data kartu ATM Anda saat dimasukkan. Lalu, kelompok kedua, yang biasanya bersembunyi aman jauh dari lokasi, bertugas menerima aliran data curian tersebut dan menyalinnya ke dalam kartu-kartu putih kosong yang ada pita magnetiknya. Terakhir, kelompok ketiga, sang eksekutor. Mereka inilah yang mendatangi mesin ATM pada jam-jam sunyi, biasanya beroperasi antara tengah malam sampai jam 6 pagi, untuk menguras habis uang nasabah tanpa ampun. Nah, di situasi seperti inilah ilmu forensik komputer, forensik pada ponsel pintar, dan juga analisis forensik jaringan CCTV yang rumit tadi menjadi senjata paling krusial untuk membongkar tuntas jaringan ini. Dan kasus pembongkaran itu mengilustrasikan dengan sangat brilian salah satu rahasia paling memukau, sekaligus menakutkan dari ruang penyimpanan di perangkat digital Anda. Namanya unallocated space, atau ruang yang belum dialokasikan. Gini, saat penjahat siber ngerasa lega karena mereka udah menekan tombol delete atau menghapus file jejak kejahatan dari hard drive mereka, file itu sebenarnya tidak benar-benar musnah ke udara. Sistem operasi di komputer kita itu pemalas. Sistem cuma menghapus papan petunjuk jalan menuju file tersebut, lalu ngasih label ke ruang itu sebagai ruang kosong yang siap ditimpa file baru kapan-kapan. Tapi kenyataannya, data aslinya masih tertidur nyenyak, bersembunyi di dalam bayang-bayang unallocated space tersebut. Nah, dengan perangkat forensik yang tepat, para ahli bisa memulihkan metadata dan menelusuri file-file yang disangka udah musnah itu. Intinya, mereka bisa membangkitkan kembali bukti kejahatan dari kuburan digitalnya. Fakta itu pada akhirnya memaksa kita untuk kembali bercermin pada diri kita sendiri, dan perangkat apapun yang sedang Anda gunakan saat menonton atau mendengar ini. Setelah kita bersama-sama memahami betapa rapuhnya data elektronik itu di satu sisi, tapi juga betapa data itu bisa bertahan hampir abadi di sisi lain, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Apakah Anda benar-benar sadar seberapa banyak dari sejarah panjang kehidupan Anda, rahasia-rahasia Anda yang secara permanen terekam dan kini sedang tertidur sunyi di dalam ruang yang belum dialokasikan di perangkat Anda sendiri? Dari rumitnya aturan rantai pengawasan hingga misteri ruang kosong yang tak dialokasikan tadi, terbukti bahwa setiap ketukan jari Anda di layar selalu meninggalkan jejaknya sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan jejak digital Anda ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di analisis mendalam kita yang berikutnya.